Anda pernah periksa darah, lalu dokter bilang kreatinin Anda tinggi dan itu berbahaya. Mungkin Anda langsung panik, mungkin Anda bingung, atau mungkin Anda nanya, apa itu kreatinin dan kenapa harus diturunkan? Karena faktanya kreatinin yang tinggi sering jadi sinyal awal bahwa tubuh Anda sedang bermasalah. Serius? Nah, pada video ini saya akan jelaskan supaya Anda gampang mengerti apa itu kreatinin, kenapa bisa tinggi, dan yang paling penting saya akan kasih tahu bagaimana cara mengembalikan ke level normal tanpa panik dan tanpa salah langkah. Jadi, simak sampai akhir. Karena kalau Anda asal ikut saran tanpa paham, bisa-bisa malah memperburuk ginjal Anda sendiri. Saya minta maaf di awal, karena mungkin video ini sedikit panjang. Tapi saya janji, setiap menit penting. Soalnya begini, kalau Anda mau turunkan kadar kreatinin, Anda nggak cukup hanya perhatiin angka saja. Anda harus ngerti dulu kreatinin itu apa, kenapa bisa naik, dan kenapa dianggap berbahaya. Saya pribadi baru berhasil menormalkan kreatinin setelah saya benar-benar paham sumber permasalahannya. Dan setelah paham, solusi yang dulunya terasa rumit ternyata bisa dijalani tanpa stres dan tanpa panik. Jadi, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya kreatinin itu? Kreatinin adalah zat buangan. Dia terbentuk terus-menerus di dalam tubuh kita. Tapi, dan ini penting banget, kreatinin sendiri nggak punya fungsi apa-apa. Dia bukan kayak vitamin, bukan mineral, bukan hormon. Dia kayak sampah metabolik, sisa dari aktivitas tubuh yang harus dibuang. Sekarang jadi pertanyaan, siapa yang bertugas buang sampah dari tubuh kita? Jawabannya, ginjal. Ginjal menyaring darah, mengambil kreatinin, lalu membuangnya keluar lewat urin saat kita buang air kecil. Bayangin aja kayak begini, kita bernafas untuk ambil oksigen. Itu yang dibutuhkan tubuh. Tapi saat kita buang nafas, yang keluar CO2 sampah dari proses itu. Nah, kreatinin itu mirip kayak CO2, bukan zat jahat, tapi harus dibuang. Bedanya yang buang kreatinin itu ginjal, bukan paru-paru. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari mana sebenarnya datang kreatinin? Kenapa dia bisa ada di dalam darah kita? Jawabannya dari otot kita sendiri. Di dalam tubuh, sel-sel otot kita itu terus diperbarui. Setiap hari sekitar 1-2% dari otot kita mengalami regenerasi. Sel lama rusak, sel baru terbentuk. Dan dari proses itu muncullah si sampah tadi, kreatinin. Dia masuk ke aliran darah dan dari situlah ginjal bertugas menyaringnya supaya bisa dikeluarkan lewat urin. Jadi semakin banyak massa otot kita atau semakin aktif otot kita bekerja, maka produksi kreatinin juga bisa meningkat. Lalu ada juga yang bilang, jangan makan daging, nanti kreatinin naik. Hati-hati jangan buru-buru ambil kesimpulan. Memang benar, makan banyak daging bisa bikin kreatinin naik sementara. Tapi itu bukan karena dagingnya bikin racun, tapi karena daging juga mengandung kreatin yang saat dicerna bisa berubah jadi kreatinin. Tapi itu bukan hal yang berbahaya dan gak berarti makan daging itu buruk untuk ginjal. Kita akan bahas lebih dalam soal ini di bagian akhir video. Yang jelas, naiknya kreatinin gara-gara makan daging bukan hal yang sama dengan naiknya karena kerusakan ginjal. Dan satu lagi, olahraga intensif juga bisa bikin kreatinin naik sedikit.
Tapi itu normal karena aktivitas otot yang tinggi menghasilkan lebih banyak sisa metabolik. Jadi kalau Anda sering berolahraga berat, jangan langsung panik kalau hasil lab tunjukkan kreatinin agak naik. Yang penting adalah tren jangka panjang dan kondisi ginjal Anda secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan yang bikin banyak orang panik. Apa kreatinin tinggi itu berbahaya? Jawaban pasti akan bikin Anda kaget. Kreatinin itu sendiri bukan racun. Dia bukan zat yang berbahaya. Bahkan dia nggak merusak tubuh sama sekali. Beda ya dengan gula darah yang tinggi itu jelas-jelas merusak saraf, mata, ginjal, jantung, dan organ-organ lainnya. Tapi kreatinin dia cuma sampah dari proses tubuh. Jadi kenapa dokter bilang hati-hati kalau kreatinin tinggi? Karena kreatinin itu seperti sinyal asap. Dia bukan apinya, tapi dia penanda bahwa ada yang terbakar di dalam. Dalam hal ini yang terbakar adalah fungsi ginjal kita yang mulai menurun. Jadi saya tegaskan, saya tidak bilang bahwa kreatinin tinggi itu nggak penting. Saya juga nggak bilang bahwa kreatinin tinggi itu boleh diabaikan. Tapi yang penting Anda paham, bukan kreatininnya yang harus ditakuti, tapi kerusakan ginjal yang jadi penyebab naik kadar kreatinin. Dan kalau kita ingin menurunkan kadar kreatinin, kita jangan hanya fokus ke angkanya. Kita harus cari tahu apa yang bikin ginjal kita bermasalah dari awalnya. Dan ternyata yang rusakin ginjal itu terutama gula darah tinggi dan tekanan darah yang ketinggian. Sekarang mungkin Anda bertanya, kalau kreatinin bukan zat berbahaya, kenapa dokter malah ribut soal angkanya? Jawaban sederhana, karena ginjal bertugas membuat kreatinin. Dan kalau ginjal mulai bermasalah, kemampuan membuang kreatinin jadi menurun. Akibatnya, kreatinin menumpuk di darah. Jadi, dunia medis menjadikan kadar kreatinin sebagai petunjuk berfungsinya ginjal kita. Ya, semacam indikator seberapa baik atau buruk kinerja ginjal kita. Kalau kadar kreatinin naik, itu bisa jadi tanda bahwa fungsi ginjal Anda mulai menurun. Tapi ingat, ini cuma indikasi awal, bukan diagnosis final. Makanya begitu kreatinin Anda jadi tinggi, biasanya dokter akan lanjutkan dengan serangkaian tes lain untuk menilai kondisi ginjal lebih akurat. Untuk orang dewasa sehat, kadar kreatinin yang dianggap normal adalah buat pria 0,7 sampai 1,3 mg per desiliter, sedangkan untuk wanita 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter. Tapi angka itu juga harus dilihat dalam konteks. Misalnya, usia, berat badan, massa otot, dan aktivitas fisik juga bisa mempengaruhi kadar kreatinin. Kreatinin itu bukan tersangka utama, tapi saksi kunci. Dan tugas kita adalah mencari tahu siapa pelaku sebenarnya yang bikin fungsi ginjal kita mulai menurun. Sabar, sebentar saya akan kasih tahu. Rangkuman dulu ya, kreatinin tinggi bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah kenapa ginjal nggak sanggup buang kreatinin. Artinya bukan kreatinin yang harus buru-buru turunkan. Tapi kita harus perbaiki kerja ginjalnya. Dan untuk itu kita perlu tahu apa penyebab utama ginjal jadi rusak dan nggak bisa bekerja maksimal. Ternyata dari data medis yang sangat jelas kelihatan lebih daripada 80% kerusakan ginjal disebabkan oleh dua hal berikut ini. Gula darah yang tidak terkendali alias diabetes dan tekanan darah tinggi alias hipertensi.
Kombinasi keduanya adalah mimpi buruk buat ginjal Anda. Setiap hari, setiap jam mereka terus menekan dan merusak fungsi penyaringan ginjal sampai akhirnya ginjal menyerah. Jadi apa yang harus diturunkan? Ya gula darah dan tekanan darah Anda. Karena begitu dua biang kerok ini dikendalikan, ginjal mulai pulih. Fungsi penyaringan membaik, kreatinin akan turun dengan sendirinya. Saya nggak cuma bicara berdasarkan teori, karena saya sendiri pernah mengalami gangguan ginjal kronis. Di tahun 2015, saya didiagnosa mengalami penurunan fungsi ginjal stadium kedua. Dan itu momen bikin saya shock, sekaligus jadi titik balik hidup saya. Tapi saya nggak ambil jalan pintas. Saya ubah gaya hidup, saya turunkan berat badan, dan saya perbaiki pola makan saya dari akarnya. Sekarang ginjal saya kembali normal. Kreatinin saya terakhir diukur 0,78 mg per desiliter dan itu termasuk kategori optimal. Tanpa obat apa-apa, tanpa suplemen yang aneh-aneh, hanya dengan perubahan gaya hidup. Dan saya bukan satu-satunya. Di komunitas pengikut metode kami untuk atasi diabetes, sudah banyak yang lapor bahwa fungsi ginjal mereka membaik setelah mereka bisa kendalikan gula darah dan turunkan tensi. Dan pada semua kasus, fungsi ginjal mereka membaik. Kreatinin pun ikut turun, bukan karena diburu-buru diturunkan, tapi karena akar masalahnya diberesin. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering bikin bingung. Kalau kreatinin bukan racun dan cuma indikator, seberapa akurat si kadar kreatinin ini dalam menilai kesehatan ginjal? Jawabannya nggak terlalu akurat dan saya jelaskan kenapa. Contohnya, kalau Anda seorang binaragawan atau punya massa otot gede, kemungkinan besar nilai kreatinin Anda akan tinggi. Padahal ginjal Anda mungkin sehat-sehat aja. Sebaliknya, orang yang kurus, punya otot sedikit dan jarang olahraga bisa punya nilai kreatinin yang kelihatan normal. Padahal fungsi ginjalnya sebenarnya sudah mulai turun. Jadi di sini kita lihat nilai kreatinin itu tergantung kondisi tubuh. Nggak selalu mencerminkan kondisi ginjal secara akurat. Karena keterbatasan ini, dunia medis mulai pakai indikator tambahan. Di Amerika Serikat misalnya, National Kidney Foundation sekarang tidak lagi merekomendasikan hanya pakai kreatinin saja untuk menilai kesehatan ginjal. Mereka menyarankan juga untuk periksa cystatin C, zat lain yang bisa menunjukkan fungsi penyaringan ginjal lebih akurat. Dan kadar albumin dalam urin. Karena kalau ginjal bocor, protein seperti albumin akan ikut keluar lewat urin. Dan kombinasi dari pemeriksaan-pemeriksaan ini jauh lebih memberikan gambaran utuh tentang seberapa sehat ginjal Anda sebenarnya. Kalau nilai kreatinin Anda jauh di atas normal,
itu hampir selalu berarti fungsi ginjal memang sedang bermasalah. Dan dalam kasus seperti itu, Anda harus lakukan pemeriksaan lanjutan secepatnya untuk tahu seberapa parah kondisinya. Oke, kita sudah tahu bahwa 80% lebih dari gangguan ginjal disebabkan oleh diabetes dan tekanan darah tinggi. Tapi tentu saja itu bukan satu-satunya penyebab. Ada beberapa faktor lain yang juga memicu penurunan fungsi ginjal, terutama kalau dibiarkan terlalu lama. Pertama, obesitas. Berat badan berlebih bukan cuma masalah penampilan. Obesitas bikin kerja ginjal jadi lebih berat. Karena tubuh harus memproses lebih banyak racun, lebih banyak sampah metabolisme, dan tekanan darah juga cenderung ikut naik. Jadi makin besar tubuh Anda, makin besar beban kerja ginjal Anda. Kedua, dehidrasi, artinya kurang minum. Banyak orang yang meremehkan masalah ini. Padahal ginjal butuh air untuk bisa membuang limbah dari tubuh. Kalau Anda kekurangan cairan, darah jadi lebih kental dan ginjal harus kerja ekstra keras. Lama-lama ya lelah juga dia. Ketiga, obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat bisa merusak ginjal kalau dikonsumsi terlalu lama atau tanpa pengawasan. Termasuk berbagai jenis obat penghilang nyeri, antibiotik tertentu, dan obat herbal atau suplemen sembarangan. Ngomong-ngomong soal herbal, banyak orang minum herbal tanpa tahu isi dan efeknya. Padahal tidak sedikit herbal yang mengandung logam berat atau senyawa yang bikin ginjal kerja lebih berat. Ingat, alami belum tentu aman. Soalnya pada alam semesta terdapat banyak sekali toksin-toksin. Nah, kelima nih, merokok. Rokok bukan cuma masalah paru-paru. Nikotin dan racun lain dari asap rokok mengganggu aliran darah ke ginjal dan mempercepat kerusakan sel di dalamnya. Dan kalau si perokok itu juga punya diabetes, obesitas, dan hipertensi, jadi bom waktu. Masih ada satu lagi. Beberapa kondisi medis juga bisa menyerang ginjal secara langsung atau tidak langsung. Infeksi saluran kemih yang menyebar ke ginjal, penyakit autoimun seperti lupus, hepatitis kronis, atau infeksi virus berat seperti HIV. Tapi sekali lagi, ini semua persentasenya jauh lebih kecil dibanding dua musuh utama, diabetes dan hipertensi. Mungkin sekarang Anda sedikit kecewa karena ternyata enggak satu obat ajaib atau herbal sakti atau diet instan yang bisa langsung turunkan kreatinin Anda. Namun Anda sekarang tahu kebenarannya. Anda tahu bahwa kreatinin bukan musuhnya, hanya tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan Anda juga tahu kalau ingin kreatinin turun dengan sendirinya, maka fungsi ginjal Anda harus diperbaiki. Caranya, kendalikan gula darah, turunkan tekanan darah, ubah pola hidup dan pola makan Anda, dan kalau Anda punya kebiasaan merokok, kurang minum atau konsumsi obat herbal sembarangan, itu pun harus dievaluasi. Saya sendiri sudah membuktikan dan banyak teman di komunitas kami juga sudah berhasil. Anda pun bisa, asalkan mau mulai dari sekarang. Karena kalau menunggu terlalu lama, kerusakan bisa permanen. Dan jalan satu-satunya tinggal cuci darah atau transplantasi. Dan apa Anda punya duit cukup buat beli ginjal baru yang ratusan juta? Kalau Anda mau simak cerita teman-teman yang berhasil membalikkan kondisi ginjal dan kalahkan diabetes, jangan kelewat nonton video ini juga. Banyak ilmu di dalamnya.